Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang menguji siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Mudah-mudahan perjalanan kita, pertemuan kita hari ini menjadi wasilah yang membuat kita dipanjangkan umurnya dalam kemanfaatan, diluaskan rezekinya dalam keberkahan, dan kelak dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai di surga yang penuh kenikmatan, insya Allah. Hari ini hari yang spesial, alhamdulillah bisa berkunjung dan bermain ya ke teman-teman Sip Media, juga Masjid Nurul Falah. Alhamdulillah sering main ke sini, nongkrong di sini. Kalau ngisi di beberapa perusahaan yang ada di sini ya, di sekitar ini banyak kantor. Biasanya sholatnya ke sini ya, alhamdulillah bisa ikut ngisi di sini juga. Kali ini mau bahas soal resolusi dan insya Allah akan dibagi ke dua sesi ya. Sesi kali ini akan bahas resolusi dari segi pemahaman. Jadi saya tuh punya tagline buat diri saya, kalau menghadap dan berdoa sama Allah tuh, ya Allah, aku tuh pengen jadi orang yang ngajak orang lain untuk finding the right way to think about things ya. Pengen ngajak orang itu untuk nyari cara yang paling tepat untuk memikirkan sesuatu. Makanya belajar psikologi, terusnya S1, S2, S3 ya, pengen gimana caranya orang tuh kalau mikir tentang sesuatu itu pakai cara yang paling tepat gitu ya. Dan ternyata juga banyak logika-logika berpikir yang kurang tepat yang membuat kita jadi overthinking ya, mudah baper dan lain-lain. Nah, termasuk biasanya ini menahun tiap tahun itu orang kalau di akhir tahun senang ngomongin soal resolusi. Nah, resolusi itu kemudian jadi sebuah istilah untuk menunjukkan sebuah target atau sebuah tujuan. Nah, di awal saya pengen meluruskan dulu istilah resolusi. Kalau di psikologi itu, sebuah istilah itu disebut sebuah variabel. Dan variabel itu pasti punya sifat ya. Nah, ketika dia punya sifat, maka kita akan tahu itu tuh untuk apa. Nah, salah satu sifat variabel adalah mempersyaratkan sesuatu, termasuk resolusi. Jadi kita hanya bisa beresolusi, ada syaratnya. Jadi manusia itu nggak bisa ujuk-ujuk beresolusi. Nanti saya akan jelaskan ya lebih detail. Dan penggunaan kata resolusi juga suka salah penggunaan kata resolusi itu. Salah itu dalam artian resolusi itu merujuk pada keinginan. Jadi kita mencanangkan keinginan namanya resolusi. Padahal bukan itu ya. Makanya saya akan ngajak finding the right way to think about resolusi. Saya ngajak bagaimana cara yang benar dalam memahami resolusi ya. Nah, sifat resolusi itu tadi ya, condition variabelnya dia mempersyaratkan sesuatu. Saya kasih contoh variabel lain selain resolusi yang mempersyaratkan sesuatu. Variabelnya adalah healing ya. Mungkin Akang Teteh, bapak-bapak juga tak pernah dengar istilah healing ya. Apalagi di pergantian tahun tuh orang lagi butuh healing. Healing itu mempersyaratkan luka. Jadi kalau orang tidak luka, nggak bisa healing. Kebayang nggak sampai sini ya? Jadi tangan lagi apa ya? Lagi mau motong bawang misalkan ya. Nggak sengaja keiris jari, itu luka. Nah, nanti ada proses namanya healing. Luka itu menutup. Nah, gitu ya. Jadi healing itu sebuah proses yang mempersyaratkan luka. Jadi orang tidak bisa ujuk-ujuk butuh healing. Nggak bisa, dia butuh luka dulu. Ya, nah itu yang penting. Jadi kalau misalkan ada karyawan gitu, nah ini saya sering ngisi di corporate di perusahaan tuh ngomongin ini. Bapak Ibu HRD ya, human resource atau human capitalnya, personalianya, kepegawaiannya, kalau ada karyawan yang mengajukan cuti dengan alasan healing, buru-buru tolak. Kenapa? Karena kalau alasannya healing, dia bukan butuh cuti, dia butuh konseling. Nah, gitu ya. Kalau luka fisik mah enak, healingnya jelas ya. Pakai obat merah gitu ya, di plester, ya yang penting pendarahannya selesai dan macam-macam lah ya. Tapi kalau luka-luka psikologis kan nggak bisa dideteksi kan gitu ya. Perlu konseling berarti, datang ke ahlinya. Nah tadi variabel healing
itu mempersyaratkan luka. Maka kalau ada yang mau cuti, ini saran saya kepada HRD kepegawaian ya, dan juga para personal ya. Kalau ada orang yang mau cuti terus dia bilang healing, jangan di ACC, diajak konseling. Tapi kalau orang itu bilang mau refreshing, perbolehkan. Karena tujuannya memang refreshing. Karena orang jadi salah kaprah soal healing. Naik ke gunung, ngomongnya healing ya. Jalan-jalan staycation di hotel, bilangnya healing. Nah, dan ini ngaruh banget ya. Jadi walaupun satu kata, tapi salah niat, kata itu salah dipergunakan, pulang dari tempat healing, mangga bisa dicek, dites psikologi sekalian. Pasti yang ada orang itu akan merasa hampa. Coba aja silakan teman-teman cek ya. Orang yang ngakunya, punten ya saya mau healing dulu 2 hari. Datang, nggak tiba-tiba jadi produktif. Enggak, pasti akan ngeganggu kinerja yang ada di situ. Nah itu yang bahaya ya, kalau healing nggak benar-benar healing. Makanya orang-orang yang butuh healing ya harus konseling. Tapi orang-orang yang sengaja refreshing, niatnya untuk fresh. Balik lagi ke tempat kerja, balik lagi ke aktivitasnya, mestinya jadi makin fresh ya. Nah itu contoh kata healing ya. Ini nyebutin contoh healing supaya kita bisa memahami nanti soal resolusi. Jelas ya sampai sini ya? Nah, resolusi juga mempersyaratkan sesuatu. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba punya resolusi. Kita tidak bisa tiba-tiba berresolusi, nggak bisa. Resolusi harus ada syarat ya. Makanya ketika di-share di teaser kemarin, ya, itu nggak bisa tiba-tiba, oke, tahun 2023 nikah. Itu bisa ujuk-ujuk begitu. Itu mah kepengen nikah, berarti ya. Tahun 2023 punya 200 juta, nggak bisa gitu, nggak bisa ujuk-ujuk. Harus ada persyaratan dulu untuk bisa meresolusi. Nah, apa syaratnya? Nah, belum ke sana, tenang dulu ya. Kita ngomongin dulu soal resolusi. Kata resolusi biasanya disematkan pada lembaga-lembaga yang tinggi, ya, lembaga-lembaga lumayan lah, lembaga-lembaga yang banyak orangnya, lembaga-lembaga permusyawaratan gitu ya. Contohnya misalkan resolusi PBB, nah, gitu ya. Apakah berarti PBB punya keinginan, punya harapan, punya ekspektasi? Kan bukan. Tapi PBB itu kemudian apa? Nah, kita masuk ke persyaratannya. Si resolusi itu, Akang Teteh, Bapak Ibu semua, jamaah sekalian, mempersyaratkan apa? Masalah gitu. Jadi kalau healing syaratnya adalah luka, kalau resolusi syaratnya adalah masalah. Kita tidak bisa beresolusi kalau tidak ada masalah. Jadi sekiranya Akang Teteh, teman-teman semua tidak ada masalah, nggak bisa beresolusi. Aku nggak punya masalah finansial, tiba-tiba mencanangkan pengen 200 juta, nggak bisa. Harus nyari masalah yang resolusinya adalah 200 juta, baru nyambung tuh. Mudah-mudahan kebayang sampai sini ya. Aku punya masalah apa yang resolusinya adalah nikah teh, so nggak bisa aja ujung-ujung yang nikah, nggak bisa. Masalah apa nih yang ada pada diriku yang bisa selesai dengan menikah resolusinya? Nggak bisa tiba-tiba ada cok mama aku nanya wae, mama aku ada tetangga nanya wae, nggak bisa. Itu mah bukan masalah, itu mah nanya. Kalau masalahnya pertanyaan, resolusinya adalah jawaban, kan gitu ya. Kenapa belum nikah? Aja. Kapan nikah? Duka, kan tinggal gitu. Nah makanya resolusi mempersyaratkan masalah. Nah pertanyaannya gini, kalau kemudian kita emang nggak boleh gitu kan? Kita punya resolusi tapi nggak berawal dari masalah. Nah yang muncul adalah kehaluan, ya, halusinasi. Kita tidak punya objeknya, kita membangun objek itu. Akang Teteh boleh cek di literatur manapun terkait Sirah Nabawiyah. Resolusi-resolusi Rasul itu selalu datang dan hadir dari masalah. Sebelum Rasul jadi Nabi, umur 38, 39 ya, itu mulai intens. Jadi sebelumnya dari umur 25-an tuh Rasul senang berkhalwat, menyendiri, menyepi, untuk kemudian merenung dan berpikir. Nah, objek berpikirnya teh apa? Bukan ngadi-ngadi ya, bukan mengada-ada objek berpikirnya. Objek berpikirnya adalah masalah. Jadi makanya kalau
Akang teteh umroh, datang ke sana, lihat ya posisinya kan ada di bukit di atas, bisa melihat banyak hal di situ. Nah, pada zaman itu tuh banyak hal yang kelihatan. Rasul melihat, oh ternyata kalau orang itu kemudian punya sesembahan, yaitu patung, maka dia akan memberikan untuk si patung yang akan disembah ya, Lata Uzza itu ya. Dia misalkan nyembelih kambing. Kambing disembelih, aku sembelih kambing ini sebagai korban untuk engkau. Sesembahanku kepada engkau duhai Lata dan Uzza gitu ya. Terus dibiarin aja. Dibiarin itu tuh. Kebayang ya, lama-lama jadi bangke kan bau dan itu tuh lama-lama jadi masalah, ya enggak? Masalah kesehatan. Makanya kenapa orang-orang Mekah ketika melahirkan anak, buru-buru memberikan anaknya, menitipkan anaknya untuk disusui sama orang-orang di desa. Itulah sebabnya Rasulullah punya ibu menyusui. Kenapa? Karena tidak kondusif, tidak kondusif untuk ngasuh secara sehat anak di situ. Karena posisinya banyak bangke, makanan busuk. Ya kan sesembahan itu kan nggak pernah dimakan. Makanya dulu menarik ya, ada orang-orang yang menyembah roti, lalu dia lapar, dia makan rotinya. Duhai Tuhanku, mohon maaf aku makan engkau. Ya saking gak masuk akalnya lah. Nah itu dilihat oleh Rasul tadi dari puncak itu, di bukit itu. Merenung tuh, itu jadi objek berpikir. Dari objek berpikir itu kemudian muncullah resolusi. Apa ya yang aku bisa lakukan untuk itu? Mudah-mudahan sampai sini kebayang ya. Makanya ketika ada resolusi 2023, mestinya yang dicek itu masalah. Karena tidaklah kita kemudian diberikan kekuatan, diberikan kesanggupan oleh Allah, diperkenankan sebuah keterampilan, melainkan kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi mas'ul. Mas'ul itu kan pemimpin. Pemimpin atas apa? Ya atas masalah. Makanya ketika Allah nyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu artinya gini, tidaklah Allah memberikan beban kepada kita, melainkan dengan adanya beban itu kita naik keterampilannya, kan gitu ya. Ini yang paling sering kan soal nikah nih ya, yang akan teteh yang belum ya. Kenapa sih aku belum nikah? Ya karena barangkali belum ada masalah yang penyelesaiannya adalah lewat menikah. Atau barangkali kalaupun aku nikah belum ada keterampilannya, perlu ada masalah dulu. Orang relasi sama orang tua aja nggak bagus, ini minta nikah, kebayang nggak sih? Ngobrol sama orang tua enggak, melayani orang tua enggak, beberes di rumah jarang. Gimana bisa mengurusi rumah tangga kan itu ya? Kebayang nggak ketika di rumah, misalnya kan sekarang lagi musim hujan, orang tua kita bilang, Kak, hujan, tahu kakak juga bisa lihat. Bukan itu kan maksudnya, Kak, hujan, ya cing hideng atau eta pepoean kan gitu ya. Maksudnya kan ke arah situ. Kak, hujan, iya aku juga tahu hujan itu proses kondensasi, percuma nyakolakeun kamu kan gitu ya. Ini tuh bener, hujan itu proses uap air, kemudian ditarik oleh awan, terkondensasi, turun hujan. Bukan, kalau mama bilang hujan itu tolong itu jahitan, you know jahitan? When we try to, itu tuh namanya ngambilin pepoyan. Makanya nah gini, resolusi selalu mempersyaratkan apa? Adanya masalah. Jadi Akang Teteh jangan tiba-tiba beresolusi. Kalau Akang Teteh beresolusi, mangga aja silahkan cek dan evaluasi aja. Kecapai enggak? Da moal atuh, da enggak. Cek Allah juga, kenapa aku harus mengabulkan sesuatu yang enggak baik buat engkau kan gitu ya? Ya Allah, aku ingin mobil Mercy, rek parkir di mana? Hey. Sanggup bayar bensinnya enggak? Hey. Bayar pajaknya bisa, servisnya mau, kan gitu ya. Mana mungkin Allah ngasih sesuatu yang kita teh nggak mampu untuk melakukannya. Ya Allah, aku ingin suami yang hafalannya bagus. Mau nggak nanti tiba-tiba suami, sayangku lanjutkan ayat ini, kaf ha ya ain sod. Naon sok siap atuh. Gitu ya. Sadaqallahul adzim. Nggak bisa. Makanya resolusi selalu mempersyaratkan masalah. Kalau Akang Teteh, teman-teman semua bergeraknya, beresolusi bukan dari masalah, itu sama dengan nyari-nyari masalah. Nah jadinya kita tidak beresolusi, malah menambah masalah. Nah mudah-mudahan, menariknya gini, kalau dari situ kita mau mengevaluasi diri,
maka masalah ini akan muncul yang namanya resolusi. Nah, makanya poinnya, istilahnya, sebutannya namanya resolusi. Jadi resolusi itu mencari solusi lagi atas masalah yang barangkali terus-menerus terulang. Jadi ketika kita membangun resolusi, salah satu tugasnya adalah ngulik-ngulik soal masalah. Kang, emang nggak boleh punya kepengen? Nah, ini bahasannya menarik nih ya. Saya pengen ngasih tahu, saya sering banget ini ngulang-ngulang ngasih tahu ini. Bahasa Indonesia itu memang bahasa persatuan ya, Kang Teteh sekalian. Bahasa yang dibuat supaya orang mudah mengerti dengan bahasa itu. Tapi tidak mengekspresikan hal yang sebetulnya. Kan gitu ya. Contohnya kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan katanya simple, jatuh aja ya. Jatuh. Bagaimanapun posisi orang itu namanya jatuh. Tapi kalau bahasa Sunda itu beda. Posisi jatuh yang berbeda akan punya istilah yang berbeda. Sampai sini paham ya? Ti kosewa, ti serele, ti jalike, ti gudubrak. Itu posisinya beda. Makanya bahasa Sunda atau bahasa daerah lain kaya untuk mengekspresikan sebuah perilaku. Nah, kita harus maklum kalau bahasa Indonesia bahasa persatuan, jadinya cuman jatuh. Termasuk ini, Akang Teteh, yang disebut dengan tujuan. Kalau di bahasa Indonesia, ya tujuan aja. Tujuan tuh bisa berbagai macam, tapi ketika ngomongin istilah ilmiah dalam ilmu psikologi, tujuan itu ada tiga hal yang kalau di bahasa Indonesia itu sama-sama tujuan. Yang pertama, tujuan itu destination. Tempat di mana kita ingin nyampe ke situ. Saya rumah di Kiara Condong, pengen ke Masjid Nurul Falah, punya tujuan kemana? Ke Nurul Falah. Gitu. Tujuannya ke sini. Tujuan, destinasi. Bisa nggak kita beda destinasinya pindah dan punya final destination kan gitu ya? Nah makanya serem ya kalau makanya gini teman-teman, ada orang-orang, ada kelompok akademisi, para ulama yang bilang kita tidak perlu punya tujuan hidup. Maksudnya ngomongin destinasi. Karena semua manusia mestinya destinasinya sama. Yaitu apa? Surga. Punten ada yang beda nggak? Enggak kan ya? Insya Allah semuanya sama. Karena destinasinya sama. Our final destination sama. Kalau tujuannya destinasi. Makanya jangan kaget kalau ada orang-orang atau ulama atau akademisi yang bilang kita nggak butuh tujuan. Nggak butuh tujuan. Nah, makanya orang-orang ini yang dibutuhkan apa? Yang kita butuhkan bukan tujuan, tapi di mana kita berada. Itu yang paling penting. Nah, buat mazhab pertama nih ya. Kenapa? Karena gini, tersesat itu ketika kita bukan nggak tahu tujuan, bukan nggak punya tujuan. Tersesat itu kalau kita nggak tahu kita lagi ada di mana. Contoh, saya mau ke Nurul Falah, di jalan teh tiba-tiba bingung. Ada orang ya di mana kan gitu ya? Nah itu tuh tersesat, buru-buru ke pinggir, nanya ke warung, Pak punten, upami Masjid Nurul Falah di paling mana? Ah gitu ya, kita tahu tujuannya mau kemana, yang nggak kita tahu tuh kita ada di mana. Kebayang sampai sini ya? Maka di mazhab ini orang itu bilang kayak gini, ternyata aku nggak penting tahu tujuan, karena tujuanku adalah surganya Allah, deket sama Allah. Yang jadi masalah adalah jangan-jangan aku lagi tersesat. Kenapa? Karena aku nggak tahu aku ada di mana. Aku nggak tahu seberapa jauh aku sama Allah. Jangan-jangan aku tuh orang yang disesatkan sama Allah, ngerasa deket sama Allah dengan kerjaannya tuh menghina orang lain. Mana macan hijrah tinggali orang. Kan gitu ya? Itu yang bahaya tuh. Kita nggak tahu di mana kita berada. Yang kedua, ngomongin soal tujuan itu adalah goals. Kalau tadi destination, yang kedua goals. Goals itu disebut tujuan juga. Padahal bukanlah tujuan. Apa sebetulnya? Nah, kita lanjut di sesi berikutnya ya. Atau masih ada waktu? Masih ada ya? Kalau gitu dilanjut lagi. 7 menit lagi. Nah, goals itu lebih tepat padanan katanya bukan tujuan ya, tapi capaian. Ini saya pernah melakukan penelitian eksperimen. Ini saya akan jelaskan agak panjang eksperimennya supaya Akang Teteh mengerti si mazhab kedua soal tujuan ya. Supaya nanti nyambung sama resolusi. Jadi jangan-jangan Akang Teteh yang aku canangkan itu bukan resolusi, tapi tujuan yang berbeda mazhab. Wah, keren ya. Yang kedua adalah goals. Saya kalau Akang Teteh pernah main kartu,
di satu pak kartu tuh ada 52 kartu. Ada 2 warna ya, merah dan hitam, ada 4 bentuk kan gitu ya. Ada yang keriting, ada yang kayak tahu gitu ya, ada yang hati, ada yang sekop kan gitu ya. Nah, saya minta orang untuk membuka tumpukan kartu. Jadi dia buka, ini apa kartu apa, dia simpen. Nah, tugas dia selama setengah menit itu sebanyak mungkin mengkategorisasi kartu ya. Ini mudah-mudahan bisa dibayangkan ya. Jadi ini ada satu pak kartu, dilihat, oh ini simpan di sini. Oh ini berarti di sini. Oh ini sama, kesiniin. Tapi secepat mungkin selama setengah menit. Nah, kira-kira dia bisa ngebuka berapa kartu? Kayak gitu. Dicobalah sama orang-orang itu ya, saya eksperimenin. Mereka buka kartu, ternyata bisanya di 20 angka 26. Jadi ada 26 kartu yang dalam setengah menit berhasil mereka buka dan kategorisasi ke tempatnya. Kayak gitu ya. 26 kartu dalam setengah menit. Nah, terus kemudian saya bagi ke 3 kelompok. Ada kelompok pertama ke ruangan yang A, kelompok kedua ke ruangan yang B, kelompok ketiga ke ruangan yang C. Ke ruangan yang A, saya bilang gini ke mereka. Akang Teteh udah dapat tadi ya 26 kartu? Iya, oke. Sekarang silahkan Akang Teteh tentukan. Di kesempatan kedua ini, Akang Teteh mau buka kartu kira-kira dapat berapa. Dia disuruh memprediksi. Prediksi jaya ya. Diminta untuk memprediksi. Kira-kira ini ya. Maaf intermezzo itu mah ya. Kira-kira berapa kartu yang bisa dia buka gitu. Nah, di kelompok yang ini si orang-orangnya mulai mencanangkan, oke ya, kayaknya aku bisa 30. Aku bisa 35. Aku bisa 27 katanya gitu. Nah, di kelompok yang ruangan kedua, saya nggak bilang apa-apa, saya antep. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi di kesempatan kedua. Di kelompok yang ketiga, saya bilang gini, Akang Teteh tuh 26 tuh nggak bagus. Akang Teteh mesti nyampe ke angka 30 di kesempatan kedua. Jadi yang ini nentuin sendiri, yang ini nggak diapa-apain, yang ketiga mah dipaksa. Apa yang terjadi Akang Teteh? Menarik nih hasil eksperimennya. Yang nggak diapa-apain, hasilnya hampir sama sebelumnya. Malah cenderung turun trennya. Rata-rata di 26, jadi rata-rata di 25 atau 24, gitu ya. Ini yang nggak diapa-apain, artinya orang ini nggak punya goals, nggak punya target, nggak punya capaian. Di orang-orang yang dipaksa targetnya, ngedeketin, kebayang nggak? Diminta 30, tadinya 26, rata-rata di 28 atau 29. Yang menarik nih yang ini nih, yang mencanangkan sendiri goalsnya, gimana? Selalu lebih dari apa yang dia tentukan. Wes, ada mazhab kedua nih. Kita ternyata penting punya goals. Di mazhab kedua ini dia akan ngomong, oh kata siapa nggak boleh punya tujuan? Justru penting punya tujuan. Asalkan apa tadi? Detail, konkret, dan dekat. Sekali lagi, detail, konkret, dan dekat. Kenapa? Karena buka kartu. Karena dia udah mencoba sebelumnya, kebayang ya? Udah nyoba sebelumnya 26 kali. Maka dari situ dia bisa mencanangkan, aku mau 35 dan yang dia capai berapa? 37. Standar deviasinya 2 atau 3 ya. Berarti kalau dia mencanangkan 35, biasanya naik 2 atau 3-nya. Ya 37, 38 gitu. Oh, ternyata punya goals itu penting. Dan gini, orang-orang yang punya goals, Akang Teteh ibarat filosofi main bola. Kalau ya kan sekarang lagi Piala Dunia ya, buat teteh yang belum tahu juga nggak apa-apa, nonton aja dulu ya, Maroko gitu ya. Maroko menyebabkan serangan jantung ya. Oh, beda ya. Oh, mohon maaf ini bapak-bapak soalnya. Nah, coba kalau kita lihat di filosofi sepak bola, di daerah pertahanan sendiri itu biasanya passing-passing bola itu aman dan santai ya nggak? Orang dengan tenang bisa passing-passing, tapi sekalinya kita dekat ke gawang lawan, itu mah udah mulai sliding, bukan cuma ke kaki, bahkan ke kepala sliding, sikut, banting, wah luar biasa. Tapi orang-orang yang tahu goals, ngerti filosofi itu. Artinya apa? Ketika aku makin sulit, dia makin bersyukur. Kenapa coba Kang Teteh? Karena dia sadar bahwa dia lagi dekat sama goals, gitu. Makanya sekalinya gol, kan gitu ya, enak. Orang-orang yang tahu filosofi goals tahu kalau aku pedih, susah, payah, artinya aku makin dekat sama goals. Nah makanya quotes-nya tuh gini,
menuju ke puncak itu perjalanan pasti mendaki, kan gitu ya. Pendakian tak pernah mudah. Kalau lagi nurun emang nyaman, tapi kan kita nggak tahu turunnya kemana. Iya, turun ke Maret ya, ke toko kelontong, ke Borma, kemana. Ini mah turunnya ke jurang, coba kan nggak asik. Makanya ternyata goals itu penting, berpayah-payah itu penting. Ini mazhab kedua. Jadi tujuan yang destinasi kita nggak butuh. Tapi tujuan yang dalam arti goals, capaian kecil, ringan, dan konkret kita mesti punya. Nah pertanyaannya balik lagi. 200 juta di tahun 2023, konkret nggak? Dekat nggak? Coba cek rekeningnya berapa sekarang. Asal jauhnya ke 200 juta. Jangan gitu. Yang deket-deket aja dulu, kan gitu ya. Itu namanya goals. Nanti pasti akan dilebihkan, kan gitu ya. Asal tadi konkret, dekat, dan memang kita konsisten dan udah kebayang, udah pernah mengalaminya, dekat, konkret, dan udah pernah kebayang, udah pernah ada. Sama sekali 0, pengen tiba-tiba 200 juta, nggak bisa. Ya kan kita mah, apalagi yang anak muda ya, pengen tuh tiba-tiba nyampe itu 100 aja. Nggak pernah pengen di 1 dulu gitu, enggak. Sekali mulai itu pengennya 100 aja, enggak. 1 dulu. Lalu nanti besoknya jadi berapa? Oh jadi 2. Oh berarti kelipatannya jadi 2, jadi 3 kan gitu ya. Nah kita mah nggak pernah gitu. Nah makanya goals itu penting, tapi kalau itu detail, konkret, dan juga kemudian dekat. Jangan sampai kita membuat hal-hal yang nggak bagus. Nah yang ketiga, bisa diteaserkan? Kang Andika udah mulai bisa ya sekarang aja, udah mulai dekat. Yang ketiga, supaya enak motoknya. Yang ketiga adalah tujuan dari sudut pandang yang namanya purpose. Purpose, P-U-R-P-O-C, purpose. Bertujuan. Dia bukan destinasi, bukan juga capaian, tapi dia bertujuan. Kenapa aku melakukan ini? By purpose. Kenapa kamu kalau nyimpen sendal, kalau masuk masjid suka kebalik nyimpennya? Supaya pas pulang mudah masukin kakinya. Aku nyimpen sendalnya by purpose. Kebayang sampai sini? Aku nyimpen sendalnya bertujuan. Kenapa kamu kalau nyimpen baju tuh kayak begini? Menyesuaikan sama warna. Kenapa kalau nyimpen buku tuh covernya menyesuaikan sama warnanya? Yang putih digabungkan sama yang putih. Yang merah digabungkan sama yang merah. Karena beberesnya aku by purpose. Kebayang bedanya sampai sini ya? Manusia itu kadang melakukan sesuatu tidak bertujuan. Apalagi era influencing sekarang. Kita tuh secara psikologi disebut sebagai mere exposure effect. Banyak dipaparkan sama hal-hal yang gak penting sama kita, membuat kita hilang ingatan sementara. Namanya short term memory loss. Akhirnya teh gini aja, buka handphone, tiba-tiba nge-scroll, terus di tengah-tengah tiba-tiba inget, aku teh mau ngapain ya? Buka handphone, coba bayangin. Di lock lagi, dibuka lagi locknya, di scroll. Tadi teh mau ngapain ya? Itu teh udah kehilangan purpose. Kehilangan tujuan. Hidupnya not by purpose. Kebayang sampai sini ya? Atau lama-lama masuk ke sebuah ruangan, lupa, hari aku mau kemana, mau ngapain. Tiba-tiba ke dapur pak. Nah orang di dapur gitu. Hidupnya not by purpose. Maka apa yang perlu dilakukan? Nah dari situ kita mulai melangkahkan kaki berjalan untuk siap-siap beresolusi. Nah, seperti apa cara beresolusi yang tepat dan mengelola masalah supaya jadi resolusi yang paling pas? Nanti setelah insya Allah sholat isya. Ya, hatur nuhun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat-sahabat, teman-teman semua, mari kita lanjutkan kembali ya. Jadi mudah-mudahan di sesi 1 tadi sudah mulai kebayang ya. Sudah mulai ada mindset pemahaman baru terkait resolusi. Enaknya kan kalau sudah memahami sesuatu, memang tahapan ilmu dalam di pendidikan barat kan sebenarnya 3 ya. Sesuatu itu disebut ilmu kalau 1 kita bisa kemudian memahami, menjelaskan, memprediksi, kemudian punya kendali. 4 itu.
Jadi kalau udah punya 4 itu kita orang yang berilmu gitu ya. Orang yang berilmu itu orang yang paham apa maksudnya, bisa menjelaskannya, mampu memprediksi kalau itu terjadi, lalu punya kendali. Nah, harapannya pertemuan kali itu kan sesimpel itu. Kita paham apa itu resolusi, bisa menjelaskan mana yang resolusi, mana yang bukan. Bisa memprediksi, oh kalau aku punya resolusi seperti ini, maka arah pikiran, perasaan, dan gerak aku ke arah sana, kan gitu ya. Dan punya kendali, resolusi ini bakal kecapai. Maka tidak ada lagi kata tidak tercapai resolusi, kalau makna resolusinya benar. Nah, resolusi itu kemudian, ciri resolusi itu kemudian tercapai, indikatornya 3 tadi. Ketika kita kemudian punya tujuan. Tujuan dalam arti yang pertama, yaitu apa tadi ya? Aku jadi lupa. Destination, tahu destinasi, tapi kita nggak butuh itu. Makanya kita butuh tahu, butuh mendeteksi kita ada di mana. Yang kedua, soal goals ya, bahwa kita butuh capaian-capaian. Dan yang ketiga, by purpose. Apapun yang kita lakukan harus bertujuan. Gitu ya, jangan sampai tidak bertujuan. Nah, resolusi itu ujungnya adalah 3 hal tadi. Kalau kita tidak punya 3 hal tadi, itulah masalahnya gitu. Jawaban dari pertanyaannya, apakah aku punya resolusi? Kita mulai dari yang pertama aja ya. Yang pertama itu terkait dengan destinasi ya, terkait dengan destinasi. Kan tugas kita bukan nentuin destinasi, karena final destination kita mah udah fix, udah jelas. Ya, makanya kan ketika ditanya di awal tadi kan, ada nggak yang punya destinasi lain selain surga? Nggak ada ya. Maka yang terpenting bukan soal surganya, itu mah udah jangan dipikirin lagi. Yang dipikirkan adalah kita sekarang saat ini seberapa jauh dari surga. Sok mangga Akang Teteh buka maps. Ketika buka maps kan simple ya. Tentukan destinasinya di mana, kita tahu kita di mana, lalu klik direction. Nah enak, oh kebelah dia, jalur tercepatnya kemana, nah itu yang harus kita cari. Nah kalau Akang Teteh pengen punya resolusi, maka yuk cari dulu di poin 1 ini. Ari abdi sim kuring teh sekarang ada di mana? Nah mulai merenung ya, mulai merenung. Karena gini, pertanyaan orang-orang yang kena krisis yang namanya quarter life crisis, pertanyaannya yang itu tadi. Lagi melakukan aktivitas kegiatan kerjaan, tiba-tiba jebret aja ngahulang. You know ngahulang? When we don't know what to do in certain situation, padahal kita selalu melakukan itu. Tiba-tiba ngahulang weh, dan pertanyaannya pasti sama. Orang teh rek naon sih kieu teh kan gitu ya. Orang teh rek kikieuan wae gitu. Walaupun yang kita lakukan bermanfaat ya, bareng sama komunitas, selalu gaul sama orang soleh, selalu aja di tengah-tengah itu tiba-tiba muncul pertanyaan itu. Ari orang teh rek kikieuan wae gitu. Nah, itu tuh ciri bahwa kita kayaknya nggak betul-betul tahu kita tuh ada di mana posisinya. Ini tuh ngarah kemana sih? Kebayang nggak sih? Kita melakukan sesuatu, ini nggak, nah itu jadi masalah. Maka resolusikan itu. Aku ada di mana ya? Aku seberapa jauh ya sama Allah? Aku lagi ngapain ya? Aku lagi ngerjain apa? Mulai sadari apa-apa yang dilakukan. Nah, biasanya tool psikologisnya, alat psikologisnya kayak gini Kang Teh. Akang Teteh coba aja ya, membuat daftar kegiatan aktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, didaftarin, di list apa aja yang dilakukan. Terus di kolom kanannya, kemudian kalau aku mengulangi kegiatan ini berulang-ulang tiap hari, kira-kira 5 tahun ke depan aku akan dapat apa dengan mengulang-ulang ini? Nah gitu pertanyaannya. So, ini contoh misalkan ya. Ada momen-momen di mana jam 2:30 sambil nunggu waktu asar di tempat kerja, aku main game. Misal ya. Dan itu rutin tiap hari aku ulangi, kurang lebih durasinya 15 menit gitu ya. Nah terus kita masukin di list tuh, main game 15 menit dari pukul 14.45 sampai 15.00. Nah kalau aku ulangi kegiatan ini secara konsisten dalam 5 tahun berturut-turut, aku kira-kira dapat apa?
Kalau enggak, kalau nggak dapat apa-apa, bingung kan ya? Terus orang menang naon atuh. Nah, di kolom sebelah kanannya lagi tulis, kira-kira nyampe nggak ke surga dengan itu, dengan main game. Ah, itu ya. Itu mulai meresolusi, oh kegiatan ini yang harusnya lurus. Kang, aku ngulang-ngulang tidur loh, Kang. Tiap hari, Kang, tidur ini mah. Kan kalau pakai smartwatch atau smartband udah ada ya aturan ukuran tidur kita tiap hari berapa lama kan gitu ya. Bahkan sampai detail situnya, apakah deep sleep, ya, light sleep atau REM, yang matanya tuh berkedut-kedut gitu ya. Tanda lagi ada dinamika psikologis di dalamnya. Nah, maka kita cek tuh. Kalau aku ulang-ulang setiap hari tidur aku gitu ya, kira-kira aku dapat apa? Makin dekat nggak sama Allah? Kumaha atau makin dekat sama Allah gitu ya? Makanya, nah ini salah satu mitos yang saya sering banget ditanyain soal ini. Kang, kalau saya mau dapat jodoh, istihoroh, terus di mimpi tuh nggak muncul apa-apa, kumaha? Dah mau lewat mimpi istihoroh mah. Mimpi itu hanya muncul pada orang-orang yang adab tidurnya benar. Orang yang sebelum tidur wudhu dulu, witir dulu, baca kulhu falak binas, mengusapkan, ya melakukan adab tidur, baru tidur benar. Itu tidurnya ada kemungkinan, dan itu kalau rutin konsisten ada kemungkinan lewat mimpi. Istihoroh itu kan lewat ketetapan hati ya. Tiba-tiba nanya nggak dikasih jawaban wah, itu kan berarti keraguan ya, berarti enggak kan gitu. Simple. Nah, dari tidur aja, Kang, Teh, coba cek. Tidur kita itu bener nggak, rapi nggak? Pelor misalnya, nempel, langsung blek gitu, hilang aja. Nah, itu kan juga sesuatu yang nggak kita kontrol. Kan kebayang ya? Kita bisa memahami resolusi, kita bisa menjelaskan resolusi, kita bisa punya prediksi soal resolusi, tapi kita nggak punya kendali. Nah, itu yang perlu diresolusi. Nah, makanya jangan jauh-jauh. Si poin pertama soal destination itu ngajak kita untuk melihat saat ini, here and now. Akang teteh, Islam itu agama yang here and now. Bahasa gaul di dunia persilatan psikologi sekarang namanya mindful. Psikologi mah udah tiba heula. Psikologi Islam mah udah tiba heula, psikologi mah baru. Dan mindfulnya psikologi mah tanpa objek. Mindfulnya Islam mah dengan objek. Objeknya adalah makin dekat sama Allah. Namanya khosyah, khusyuk kan gitu ya. Makanya kenapa sholat itu harus khusyuk. Sama aja kayak sholat itu harus mindful. Tahu betul apa yang dibaca kan gitu ya. Makanya kalau terapi mindfulness itu simple, cuman bernapas. Bernapas, tarik nafas akang teteh. Hembuskan. Sadari nafasnya, itu tuh ngajak kita sadar. Mindful. Sholat itu ngajak kita sadar terus 5 kali sehari, itu tuh minimal. Kan gitu ya. Itu tuh ngajak kita, tapi mindfulnya ada objeknya, yaitu apa? Khusyuk atau khosyah. Kita tuh sampai takut sama Allah, takut Allah kecewa. Jadi khosyah itu bukan serem ya, bukan khauf ya. Kalau khauf itu takut yang serem. Takut yang, jadi kalau kita ketemu maung, itu khauf apa khosyah? Ya khauf ya, maung kan gitu ya. Gak mungkin ada maung, salut gak mau, kan gak gitu. Itu takut yang serem. Ini mah khosyah tuh takut mengecewakan, takut Allah gak cinta lagi, takut Allah tuh gak ngasih lagi perhatian. Sholatnya khusyuk. Jadi mindfulnya Islam mah ada objeknya. Nah, kehidupan kita coba di list dulu nih. Jangan jauh-jauh, jangan tiba-tiba pengen A, pengen B, pengen iPhone 14, pengen laptop ini, pengen mobil ini, udah mah duniawi ya. Tapi kita nggak jelas, nggak ngukur diri kita. Yang kita perlu cek, kita ada di mana, seberapa dekat destinasinya ke destinasi, ke ultimate destination kita, ke final destination kita. Maka tadi list dulu, ada masalah nggak di situ. Yang disebut masalah itu apa? Kalau ternyata yang kita lakukan berulang-ulang itu nggak makin dekat sama Allah. Gitu. Bete pisan. Orang teu naonan gitu ya. Makanya coba cek kerjaannya, ngobrolnya, diskusinya, jalannya, nulisnya, postingnya, komennya, ngomongin orang lainnya. Itu tuh makin dekat nggak kita sama Allah? Kalau enggak ada masalah, kita benerin lagi si destinationnya gitu ya. Kalau enggak, kita ternyata lagi mengkol. Kalau lagi mengkol, nah Allah nyatakan,
Wala takunu kalladzina, janganlah kita jadi orang-orang yang nasullah, yang lupa sama Allah. Ansahum anfusahum, dibikin lupa dari kita sama diri kita sendiri. Ansahum akan dibikin lupa kamu, anfusahum sama dirimu sendiri. Jadi hilang ingatan kita teh. Tadi balik lagi ke quarter life crisis. Orang-orang yang nanya, orang teh kikian wae, orang teh sebenarnya saha sih? Saha gitu. Siapakah aku? Itu tuh pertanyaan yang nunjukin bahwa jangan-jangan kita lagi tersesat dan disesatkan. Kenapa? Karena nggak pernah melibatkan Allah. Kan destinasinya juga nggak ke Allah. Sampai sini benar jelas paham ya? Maka poin pentingnya, hayu yang diresolusikan itu tong jauh-jauh. Kita cek lagi apa yang terjadi pada diri kita. Lalu kita cek lagi apakah destinasinya udah Allah belum. Kalau belum, astagfirullah gitu ya. Teman-teman jangan mencanangkan apa-apa. Kalau ini udah beres mah, si diri udah tahu ada di mana mah, jalur mah yang punya jalur, ya enggak? Kita buka maps, ya Allah, aku pengen ke titik destinasi ini, namanya surga. Aku tahu aku berada di sini, tolong tunjukkan jalur yang paling cepat, kan gitu. Lebih-lebih dari artificial intelligence ya, kita percaya sama bikin muka kita lebih cakep ya, tapi kita nggak percaya. Ya Allah, aku pasrahkan, aku ada di titik ini ya Allah, aku pilih titik ini, tolong arahkan ke sana. Mau pungkal pengkol ke Allah mah, makanya kan kita suka berdoa ya ketika sholat tuh ihdinas siratal mustaqim, kan gitu, cing lempeng ya Allah kadinya, ulah kemana-mana ulah mengkol gitu. Itu nomor 1. Maka gampang bikin resolusi mah, cari masalahnya di situ. List dulu, cek destinasi. Ah jauh, imah nyasap gitu ya. Aku sekarang betul-betul nyasar. Ya, penyanyi dangdut ya nyasar. Oh nasar. Oke, terus nomor 2 sekarang. Tentang goals. Nah disinilah baru konsep istiqomah Akang Teteh. Ya, kalau tadi apa yang diulang-ulang. Jadi gini, istiqomah is not equal to konsisten. Jadi istiqomah itu tidak sama dengan konsisten. Jadi Kang gimana ya caranya istiqomah? Maksudnya gimana? Ngulang-ulang suatu perbuatan. Kalau ngulang-ngulang doang mah namanya konsisten. Ya, ini harus pada tahu nih ya istilah itu ya. Kalau kita jadi gini, kalau hari ini aku push up 5 kali, besok aku ulang 5 kali, aku ulang lagi besoknya lagi 5 kali, sabulanan terus 5 kali tiap hari push up, itu namanya konsisten. Ya. Istiqomah itu bukan itu. Istiqomah itu katanya juga selalu dipadankan sama kata tsummastakomu. Dan istiqomahlah. Jadi kalau kita ngaku beriman, tsummastakomu dan istiqomahlah. Kalau di Indonesia mah jadi dan ya. Bahasa persatuan teh ya kan Indonesia mah dan. Padahal ada 3 kata lain ya, ada fa, ada wa, ada tsumma. Kalau fa mah cepet-cepet, fa idza faragta fansab gitu ya. Kalau beres suatu pekerjaan, buru-buru kerjain yang lain, pakai fa. Gak usah pakai mikir, buru-buru weh. Hiji beres, buru-buru beres. Makanya kan ada quotes yang bagus, pekerjaan itu hanya datang pada orang-orang yang sibuk. Pekerjaan tidak akan pernah datang pada orang-orang yang sibuk nyari pekerjaan. Gitu ya. Makanya buat yang belum punya kerjaan ya, teman-teman yang di rumah, yang kerjanya nganggur, ngelamar kemana-mana susah, pekerjaan hanya datang pada orang-orang yang sibuk. Sibukkan diri bukan mencari. Gitu. Itu fa idza faragta fansab kan gitu. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau wa dan biasanya responnya agak lama, tidak secepat wa. Ya. Tapi kalau summa pakai tumma itu berarti butuh perencanaan, nggak bisa buru-buru. Makanya ketika dinyatakan di Quran tsummastakomu, maka harus direncanain. Jadi istiqomah itu bukan konsisten, karena konsisten mah nggak usah dipikir, tinggal diulang, kita konsisten. Bisa push up 5 kali hari ini, besok ngulang lagi 5 kali lagi, namanya konsisten. Kalau istiqomah mah enggak. Kalau dalam istilah psikologis, istilah ilmiahnya, istiqomah itu marginally improvement. Ya, marginally improvement. Ada pertumbuhan walau sedikit. Jadi kalau hari ini 5, bisa kita ulang enggak? Oke, kita konsisten dalam seminggu. Nah, minggu kedua kita naikin dikit. Jangan 5,5 lah push up-nya ya. Jadi pas mau turun naik deui 5,5. Enggak apa-apa, konsistenin dulu 5,5. Oke, konsisten, baru naikin lagi. Itu namanya istiqomah. Istiqomah mah konsisten
yang direncanakan, lalu perlahan-lahan ditambah. Namanya marginally improvement. Jadi nggak boleh orang bilang istiqomah itu cuma ngulang lagi hal yang sama, itu mah bukan istiqomah. Makanya kan apa sih amalan yang disukai ya Rasul? Ya itu tadi, orang yang menyatakan beriman lalu beristiqomah. Yang gimana? Yang perlahan-lahan. Jadi ibarat kuku. Yang kalau mencintai mah ibarat kuku, bukan seperti gunung ya, yang sekalinya menggelegar, membuncah tapi menghancurkan. Mencintai itu kan ibarat kuku ya katanya tuh. Memanjang perlahan, walaupun engkau potong, aku tetap akan bertumbuh lagi. Nah, itu namanya istiqomah. Pelan-pelan. Pelan-pelan tapi terus bertumbuh. Nah, Akang Teteh di bagian kedua soal goals ya, yang perlu kita cari masalahnya untuk diresolusi adalah coba cek lagi kehidupan kita. Mana yang mentok konsisten terus untuk improvement. Kebayang nggak sampai sini? Kalau tadi mah kita nyari konsisten, tapi konsistennya nggak sesuai destinasi. Yang tadi mah, yang di destinasi mah. Yang ini mah kita cari yang udah konsisten, tapi ternyata nggak improve. Gitu. Hayo tiap hari naik motor teh ambek-ambekan, kalau ada orang yang nyalip teh atuh meni gitu ya. Itu teh nggak improve. Harusnya mah semakin disalip semakin alhamdulillah aku menjadi jalan bagi orang lain untuk lebih cepat, kan gitu. Ieu mah henteu. Nah eta mun teu sopan pisan. Abang-abang motorna PCX gitu. Kita pakai Honda Beat ya. Makanya jadi promo ya. Nah, yang nomor 2 itu Akang Teteh beresolusilah terhadap hal-hal yang masih tidak ada, tidak punya improvement. Kita tuh masih belum istiqomah. Jadi nggak tiba-tiba beresolusi itu kayak gini. 2023 pokoknya aku harus hafal 2 juz untuk itu, nggak gitu. Di 2023 aku punya kebiasaan tilawah, tapi belum menghafal. Nah, nanti mah tilawah sambil menghafal gitu. Itu dulu aja, konsisten nggak? Ada improvement nggak? Itu aja dulu. Dan Rasul juga hafal Qur'annya 23 tahun ya. Nggak tiba-tiba langsung hafal, kan Rasul juga kan 23 tahun. Karena diturunkannya Quran juga kan bertahap itu ujuk-ujuk. Semua jadi, tiba-tiba pengen 30 juz, juz naon, alpuket. Wah, tepuguh jadinya. Nah itu nomor 2 yang paling penting ya, marginally improvement. Jadi Akang Teteh beresolusi itu nggak jauh-jauh. Beresolusi itu nggak tiba-tiba pengen mobil, tiba-tiba pengen nikah, enggak. Ini balik lagi ngomongin nikah ya. Aku konsisten melakukan apa? Cara aku berelasi seperti apa? Cara aku berelasi sama orang seperti apa? Kira-kira pantas nggak destinasinya untuk nikah? Nggak pugu-pugu tiba-tiba nikah. Dia tuh pasti ada konsekuensi logisnya. Oke, aku tingkatkan aku konsisten untuk nyapa orang. Semua relasi yang aku punya, aku sapa. Kayak gitu nggak? Sok silahkan lihat kontak di WA Kang Teteh. Pernah nggak niatin tiap hari? Iya sahanya aku sapa, assalamualaikum. Ada nggak yang kayak gitu? Nge-WA-in orang tiap hari nyapa. Itu kan relasi yang ada. Cek Allah teh, hey, relasi yang ada aja tidak engkau maintain. Ini tiba-tiba pengen punya seseorang yang ingin dipelihara. Tepuguh, ya nggak? Jauh tuh. Konsisten dulu nge-maintain relasi. Sama orang tua, sama mama, sama papa, suka nyapa enggak? Assalamualaikum mas, selamat pagi, gimana hari ini, bahagia? Kan enggak gitu kita mah ya. Mah, rencang sangu jeung naon, akhirnya kan gitu ya. Temen nasi sama apa? Aduh ya Allah, ya Rabb ya. Kadang kita suka lupa ya sama apa-apa yang sudah Allah titipkan. Seolah-olah itu teh template dan default gitu ya. Padahal itu teh nikmat, bener nggak buat kita ya? Itu teh ada hal-hal yang jarang kita syukuri. Kayak datang ke sini lancar kan ya, nggak kena macet, nggak kena preman, nggak digodain orang, nggak dipanggil ucing ya, catcalling, kan dipanggil ucing bukan jalmi gitu ya. Itu juga poin penting. Istiqomah di bagian kedua, bagian untuk kita beresolusi. Nah, poin ketiga yang penting ya, by purpose, mindful, by purpose, semuanya bertujuan. Mulai libatkan Allah apapun yang kita lakukan. Makanya kenapa Islam teh ribet ya? Segala we aya doana sok. Ada aja. Kalau ngedengar guluduk ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya. Makan ada doanya. Semua ada doanya. Mending gemes ya. Jadi aku teh harus hafal doa gitu. Intinya mah supaya apapun kegiatan kita melibatkan Allah.
kalau melibatkan Allah, by purpose hidup kita. Gitu. Makanya ini nih ya, ada sebuah ayat yang suka dipakai untuk beresolusi, merencanakan. Padahal gini, Allah dicontohkan lewat Rasul dan para sahabat tidak pernah merencanakan sesuatu yang objeknya belum ada. Makanya Allah itu menciptakan kemampuan berpikir bukan untuk mereka-reka kejadian, tapi untuk apa? Untuk mengevaluasi kejadian. Bukan untuk mereka-reka kejadian. Kumahanya mun kira-kira motor bisa ngapung gitu ya. Enggak. Tapi mengevaluasi kejadian. Kita punya permasalahannya apa? Bisa enggak ya dengan menciptakan motor terbang gitu. Jadi bukan kita ngareka-reka menghayal-hayal kejadian. Nah, itulah orang-orang yang kemudian pada stres. Apalagi anak-anak zaman now. Dipapar informasi, ditampilkan orang-orang yang flexing, yang conspicuous consumption, kalau istilah ekonominya tuh, sengaja menunjukkan sedang mengkonsumsi sesuatu supaya kita pengen kayak begitu. Hai guys, lihat nih rumah gue ya, aku baru ngubah renovasi rumah. Alah hayang rumah sih gak gitu, ameh naon. Setara destinasi tidak membuat kita masuk surga, ya enggak? Ketika jadi goals, enggak pernah kita maintain istiqomah. Akang teteh mau enggak nyapu ngepel rumah segede gitu, sok bayangkeun. Kan tenang ada pembantu, ngahayal deui lebih lanjut. Kan tenang aya pembantu. Emang pembantu sanggup ngepel sakitu? Jalan aja bisa bucat bitis ya, bahaya. Ini apa aduh. Makanya ya kita tuh suka dipapar karena kita halu. Akang teteh, kemampuan berpikir itu, keterampilan berpikir itu Allah ciptakan untuk mengevaluasi objek atau kejadian yang terjadi, yang sudah terjadi, bukan yang belum. Makanya Rasul dan para sahabat ngelihat fenomena, melihat permasalahan, ngasih solusi. Gitu. Mulai dari Rasul, Abu Bakar, Umar, semua, Abdurrahman bin Auf juga gitu ya, datang ke pasar, ngelihat apa yang bisa aku kasih solusinya. Enggak tiba-tiba orang rek nyieun produk, nggak gitu kan? Datang ke pasar, orang rek jualan, ya nggak gitu. Datang ke pasar, datang ke lapangan, melihat situasi, baru mengevaluasi. Maka tidak ujug-ujug dapat resolusi, selalu mempersyaratkan masalah. Nah itu yang hati-hati. Nah by purpose itu melibatkan Allah supaya kemudian apapun yang kita lakukan, kita nggak dibuat lupa. Nah sebuah ayat yang menyiratkan kita harus merencanakan padahal bukan. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot gitu ya. Bertakwalah, sesungguhnya kita tuh diminta untuk melihat apa yang kita lakukan saat ini untuk hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot itu kan melihat apa yang dilakukan saat ini tuh sekarang. Untuk hari esok tuh bukan berarti untuk merencanakan besok, tapi esok tuh buat di akhirat, buat di destination. Jadi Allah tuh di ayat itu mau menyiratkan, hai guys, kalau kalian udah punya destinasi, yuk cek sekarang. Kapan? Sekarang pisan. Iraha, iya sekarang pisan. Yang dilakukan saat ini itu pisurgaeun moal. Sesuai dengan destination moal di hari esok. Kalau moal, jangan. Balik lagi tuh, wattaqullah, bertakwalah sama Allah. Bertakwa itu bukan cuma menjauhi segala larangannya dan melakukan perintahnya, bukan, tapi berhati-hati. Berhati-hati apa? Atas pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Jangan-jangan pada saat ini, here and now, ente pi surga. Nggak ada hubungannya sama hari esok. Ligot godin, ya kan nawa itu sauma godin, ligot godin besok. Inni fa'ilun dzalika godan. Aku akan melakukan hal ini esok hari. Yang dimaksud esok itu bukan besok-besok, tapi di akhirat. Maka fokus here and now. Tiap kali akang teteh ada di here, di sini, di dimensi ruang, di saat ini, di dimensi waktu, sadari bahwa ini itu harus pisurgaeun. Mun teu aku teh rugi gitu. Sampai sini jelas paham ya? Itu namanya by purpose. Makanya kalau orang-orang yang tahu hidupnya itu kayak gitu, selalu mindful, tidak mungkin sesuai dengan value anak zaman now. Generasi rebahan yang value-nya adalah mager dan santuy. Enggak, pasti value-nya adalah skuy. Apa-apa skuy. Karena enggak punya pilihan selain faida farug tafangsob hayu rek naon skuy. Ada bencana skuy. Kita bikin kajian skuy. Kayak
Santuy atuh meneh lebay. Americano heula atuh. Kan gitu. Anak senja ya. Padahal senja itu bukan soal puisi dan relasi. Senja itu menyiratkan apa? Tanda mau apa? Mau mati, berakhirnya hari. Jadi anak senja teh anak-anak beraut tanah. Kan usianya sudah senja gitu ya. Senja itu menyiratkan sudah habis waktunya. Ini mah orang-orang jadi pada bangga, kebayang nggak? Finding the right way to think about things. Orang tuh salah mikir sesuatu. Jadi anak senja, kopi dan puisi, makanya mah naiknya, Gerd naik, ngopi weh hayo, paste nante, di paste di kegiatan, jangan ngopi doang, ngopi paste, paham sampai sini ya? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya materi ini, Akang Teteh mulai beresolusi, jangan yang jauh-jauh, tapi mulai evaluasi dari 3 hal itu aja. Harus ada 3 hal itu. Aku harus punya tujuan yang bermazhab destination yaitu surga, tujuan yang membuat aku punya goals berupa karya yang dekat-dekat nggak jauh, dan everything I do walaupun itu nggak ada goalsnya itu by purpose. Purpose-nya itu selalu Allah. Purpose-nya selalu melibatkan Allah. Lagi diem bengong, tiba-tiba ada orang yang buang sampah dekat kita. Weh, keren, alhamdulillah manfaat. Nuhun, kita buangin. By purpose semua, karena ingat ada Allah di sisi kita. Makanya Allah bilang, wala takunu kalladzina nasullaha, jangan lupa sama Allah, ansahum anfusahum, ulaika humul fasikun. Itulah orang-orang yang fasik. Udah jadi orang fasik mah ngeramal juga salah ya. Ada orang fasik ngeramal di Twitter, setiap pertandingan salah. Geus puguh manehna teh fasik ya. Idja'akum fasikun fatabayyan. Ada orang-orang fasik datang ya. Itulah, kita bikin clear dulu. Mudah-mudahan sampai sini jelas. Kita lanjut ke sesi tanya jawab paling ya. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan sebelum kita akhiri sama-sama. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan maka ke Kang Dika. Barangkali ada yang mau nanya, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Kita bisa pulang. Ya, boleh buat sama Nedis atau Ratus yang mau bertanya, kami persilahkan. Nedis ada? Ada? Gak apa-apa kalau mau nanya, aku kasihin mic-nya. Ada yang mau nanya? Oke. Dibantu sama teman-teman Nedis, boleh? Kan boleh bertanya ya, belum tentu bisa dijawab kan pertanyaannya. Ini harus diluruskan dulu di awal. Bisa nanti punya ekspektasi harus kejawab. Mangga teh. Waalaikumsalam. Ya. Tuh. Oh ya. Nah, itu betul, setuju. Ih, mantap. Tuh. Waalaikumsalam. Langsung aja lah. Bisa nanti kalau ditampung-tampung lupa. Siap teh, hatur nuhun pertanyaannya. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian kita menentukan goals, capaian, atau menentukan kepengen berdasarkan logika berpikir yang kurang tepat. Istilahnya namanya ad populi. Orang-orang itu, nah itu kan kata-kata gitu ya. Orang-orang itu biasanya abis nikah tuh punya rumah. Karena yang namanya juga membangun rumah tangga kan gitu ya. Tapi
Coba cek sejarah-sejarah di Sirah ya. Apakah itu yang terjadi? Kan enggak juga ya. Apakah misalkan ya kita kalau nikah tuh harus punya rumah sendiri, harus berpisah, mandiri? Enggak, berkeluarga itu aku gabung sama keluarga besar. Gabung sama visi misi keluarga besar. Makanya tugas menikahkan tuh, tugas menikah itu bukan tugas individu, tapi tugas institusi. Di Qur'annya kan sebutannya wa ankihu, dan nikahkanlah, bukan dan menikahlah. Jadi kalau teman-teman banyak yang single, yang salah pemerintah, institusinya. Mestinya pemerintah yang menjodohkan. Wa ankihu ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa aimaikum. Tugas pemerintah lah, tugas institusi lah, lembaga terkecil termasuk keluarga yang menikahkan orang-orang yang masih sendiri. Gitu. Lalu untuk apa? Makanya kalau cek keluarga terbaik di Quran, ada keluarga namanya Imron ya. Innallaha astofa Adama wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imron. Adam, Nuh disebut personalnya, tapi wa ali Ibrahim disebut keluarganya. Pakai kata alun, ali bukan usroh, bukan zuriat. Kalau usroh keluarga inti, ayah ibu anak. Kalau zuriat ayah ibu anak, cucu, buyut. Kalau alun, ayah ibu anak, cucu-cucu ke bawah juga ke atas. Innallaha astofa, sudah Allah sucikan Adama wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imron. Keluarga Imron kenapa bisa suci? Padahal mereka, dia bukan nabi. Ternyata dia punya visi misi yang tadi destinasinya ke Allah, goalsnya selalu ngomongin Allah, hidupnya by purpose Allah. Apa itu? Aku pengen jadi penjaga Baitul Maqdis titik. Walaupun engkau nggak nikahin aku ya Allah, aku pengen jadi penjaga Baitul Maqdis titik. Sama Allah aku akan jodohkan kamu sama wanita yang pengen punya suami penjaga Baitul Maqdis. Cie wiwit. Jadi Imron meninggal, nggak keburu tuh untuk ngasih value ke anaknya. Anaknya lahir, anaknya bilang apa? Aku ingin jadi penjaga Baitul Maqdis. Anaknya bilang gitu. Siapa anaknya? Maryam binti Imron. 2 orang yang namanya diabadikan di Quran, disebut banyak di At-Tahrim, Maryam, di surat Imron. Kenapa? Karena mereka nikahnya itu ya bukan kayak tadi mindsetnya ya, nggak et populi, nggak sesuai apa yang orang lain lakukan. Kalau et populi teh kayak tadi mikirnya selalu ada masalah baru. Kalau nikah kan harus punya rumahnya sendiri. Rumah yang kayak gimana ya? Gimana aja? Kalau sama orang tua nanti gimana kalau ada masalah? Karena mindset nikahnya gitu. Kebayang nggak sampai sini? Masalahnya sebenarnya bukan itu. Masalah utamanya adalah dengan aku diem di mertua, aku ngulang-ngulang kegiatan apa nih sama mertua nih? Apa yang membuat pergesekan dan ribut? Oh ternyata ini ya. Makin dekat sama Allah nggak kira-kira? Kan mertua itu mamah papa aku juga. Jadi pas kemudian saya sama istri nikah tinggal di rumah mertua, wah direcokin abis ya kegiatan, bingung, wah bingung ya mau mandi subuh kayak gimana kan gitu ya, ketahuan, malu apa kan gitu, riwah. Tapi oh itu cara kita untuk makin dekat sama Allah, ngehandle gimana cara relasi sama orang tua, birrul walidainnya dijaga. Oh ini ya kira-kira, nah itu mindsetnya. Maka yang diresolusikan bukan oke, kalau gitu berarti aku nyari rumah. Enggak, malah jadi keluar dari rumah kan. Bukan menyelesaikan masalah sama mertua, sama orang tua. Malah ini mah solusinya nyari rumah. Malah makin jauh sama destinasinya. Allah kira-kira suka enggak? Kalau niatan, kira-kira bakal lancar enggak? Kalau niatannya adalah riweuh ya ternyata di rumah sama mertua teh direcokin wae. Bukan, ya Allah engkau titipkan seorang pasangan yang begitu memuliakan aku dari orang tua yang sudah memuliakan dia. Aku akan memuliakan dia juga, membantu pasanganku ini untuk memuliakan orang tuanya. Nah, enggak gitu mindsetnya teh. Mindsetnya teh malah, recok riweuh sama mertua mah. Nyari rumah yuk. Nanti ada masalah baru. Di mana ya kira-kira ya? Enggak ada uangnya. Ada masalah baru, enggak ada uangnya. Nanti ada masalah baru lagi. Nyicil enggak ya? Nyicil ada hubungannya nanti sama macam-macam, ada riba lah, apalah, apa. Bingung. Terus bertumpuk masalah. Nah, masalah yang bertumpuk gara-gara logika berpikir yang salah, istilah ilmiahnya disebut slippery slope. Nah, slippery slope ini ngaco aja terus keputusan kita, bikin satu masalah psikologis. Namanya apa? Life trap. Kita kejebak sama masalah yang sama berulang-ulang gak selesai. Bukan cuma kita, turun-temurun. Jadi kalau ada yang bilang, kita lagi ada di sandwich generation. Generasi yang harus menopang atas, menopang bawah. Capek kita. Enggak, itu karena life trap. Karena jebakan kehidupan
salah memilih logika berpikir ketika beresolusi. Jadi jangan-jangan teh resolusinya bukan nyari rumah. Resolusinya adalah ngebenerin relasi. Sampai di titik dimana orang tua bilang, kayaknya kalau kamu punya rumah akan ada orang-orang kayak gitu. Nah ini yang bapak mertua saya bilang, Bang, jika nama kamu jeung istri kamu kudu keluar di rumah iya. Oh naon pak, betah enak. Beras bisa berbagi barang ya, mama yang beli, kadang aku yang beli gitu ya. Naon mah, soalnya kamu keren banget ketika ngasih solusi dan relasi. Orang-orang lain kayaknya butuh berkunjung dan akan kagok kalau ada kita, gitu alasannya. Dan itu mah langsung dikasih rumah sama Allah. Kebayang nggak sampai sini? Masalahnya jadi bukan cuma orang tua, tapi ternyata rumah saya dan istri itu didatangi orang-orang buat konsultasi. Itu mah beda. Destinasinya Allah lagi. Bukan untuk menghindar dari sesuatu yang harusnya kita resolusikan teh. Gitu ya, kebayang ya. Et populi, jangan membuat kita jadi salah mengambil keputusan, salah mengambil kesimpulan. Nah, justru itu yang kita, makanya nih kajian resolusi ini mestinya membuat kita mempreteli lagi kehidupan kita sehari-hari. Lihat lagi aktivitas kita. Apa yang membuat kita terhambat untuk berbuat baik? Nah, bisa gitu ya Allah. Aku resolusikan itu dulu, jangan yang lain. Tadi ya sampai saya juga mikirnya gitu sama istri. Makan gak enak, ini mah ngejemur aja ya. Dulu ya awal-awal nikah nih ya. Pas musim hujan tuh bapak mertua negur. Bang, cing tangiang atuh. Ari keur usum hujan teh. Mun aya poe teh ya buru-buru moekeun. Kebayang gak sampai sini maksudnya? Yang gesit atuh, ada matahari dikit itu langsung jemur. Oh iya, padahal kan harus nyisah dulu ya enggak? Harus ya gitulah. Kok gini banget sih komentarnya? Padahal kan sepele ya. Ya Allah, ini relasi yang harus aku perbaiki. Makasih Pak, hatur nuhun salim. Karena kan kalau nggak ada baju riweuh kita bingung. Nah hal-hal gitu ternyata itu yang perlu diresolusikan. Hati-hati ngambil keputusan karena et populi, bukan karena resolusi mendekat sama Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab insya Allah. Mangga satu lagi jika ada makan? Satu lagi saja. Kalau belum, tadi kan mungkin kalau belum mandiri bisa BNI, BCA gitu. Ada lagi. Jago ya, jago juga bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thinking ya. Yang mana yang mana? Ya. Tanda. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Mudah-mudahan ingat, siap. Oh iya, benar. Yang kedua tadi apa ya? Aku jadi lupa. Oh, mengukur ya. Ukuran nggak tahu diri ada di mana ya. Oke, siap. Oke, aku tulis dulu ya, bisa lupa nih. Yang pertama soal overthinking. Overthinking itu bukan judul lagu ya. Ada judul lagu overthinking. Dan itu definisinya bukan gitu. Overthinking itu gini. Kita memikirkan banyak hal di satu waktu. Itu namanya overthinking. Banyak hal di satu waktu. Atau gini, membuka banyak file di satu tempat. Membuka banyak tab browser, itu overthinking itu. Itu cirinya, gitu aja. Kalau teman-teman membuka banyak tab browser dan gak pernah bisa fokus di satu dalam waktu yang lama, itu namanya overthinking. Sesimpel itu. Nah, di mana peluang overthinking? Di mana-mana. Di tiga-tiganya kita bisa overthinking. Belum selesai satu pekerjaan, kita udah mikirin yang lain, ngebuka yang lain, ngungkit yang lain, terngiang yang lain. Jadi distraksi semuanya. Nah, itu bahaya. Makanya kenapa?
Makanya kenapa kita butuh untuk bisa fokus dan mindful di satu titik. Makanya kan latih nafas yang mindful, latih makan yang mindful, Kang Teh. Namanya mindful eating, baca doa yang benar, nyuap yang benar, ngunyah yang disadari, kan gitu ya. Rasul itu di As-Sama'il Al-Muhammadiyah ada berbeda-beda ya. Ada yang bilang 8 kali kunyahan, malah ada yang bilang 32 kali kunyahan. Coba kebayangkan berarti lama ya kalau kita mindful aja makannya. Makan bubur yang diaduk atau tidak gitu ya. Makan bubur, ngunyah 8 kali, baru telan. Itu kan mindful tuh. Sambil dinikmati, ya Allah engkau ciptakan bubur, apakah bisa disanguan ya Allah. Udah mah bubur disanguan, itu udah orang Indonesia. Soalnya tipe kepribadiannya sanguin ya. Semua harus disanguan ya. Overthinking itu kayak gitu cirinya teh. Overthinking itu kita tiba-tiba harusnya fokus di satu, tiba-tiba terdistraksi sama pikiran lain. Itu juga udah overthinking. Itu contohnya. Nah, di tempat mana? Di yang destination, di yang goals, atau di yang by purpose. Di tiga-tiganya kita overthinking. Bener nggak ya? Udah betul nggak ya? Apalagi kalau mikirin feedback orang lain. Nah, karena nggak jelas ya. Ini tuh mau apa, mau gimana, mikirin feedback orang lain. Nah, ini masuk yang kedua. Contoh, termasuk ketika kita di posisi di mana kita nggak tahu kita tuh lagi ada di mana. Cirinya apa? Cirinya namanya krisis tadi. Ketika kita muncul pertanyaan, aku mestinya ngapain ya? Lalu kita malah milih referensinya ke orang lain. Kan krisis itu lack of option. Definisi dari krisis itu lack of option, sehingga apapun yang ditawarkan kita mau ngambil itu. Itu namanya krisis. Contoh, krisis cabai. Bukan berarti cabai langka, tapi berapapun harga yang ditawarkan ke kita soal si cabai itu, kita harus mau bayar gitu ya. Krisis daging, harga daging, krisis daging. Bukan berarti daging langka, enggak. Berapapun harga daging kita harus mau beli. Krisis pendidikan, berapapun si lembaga pendidikan ngasih harga, kita mau nggak mau harus mau bayar. Itu namanya krisis. Nah, di hidup kita akan ada krisis. Krisis identitas di SMP, kita butuh geng. Kamu geng apa? Makanya army pada kuat. Mereka butuh identitas dengan bergabung sama gengnya. Krisis mereka tuh, krisis identitas. Aku butuh masuk ke identitas tertentu. Jimin, Taehyung, gitu. Makanya masuk ke situ karena aku nggak punya identitas. Teman-teman aja kalau ditanya lagi wawancara kerja, coba ceritakan tentang diri Anda. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara, bersuku Sunda, lulusan UPI, UI, UGM. Itu mah semua bukan dia, bukan saya. Itu mah identitas kelompok ya nggak sih? Anak kedua, anak pertama dari 2 bersaudara, suku Sunda, itu mah identitas kelompok. Saking kita krisis nggak tahu kita tuh mau bilang apa, itu ciri bahwa kita nggak tahu diri kita lagi ada di mana. Termasuk tadi, aduh teman-teman udah pada lulus, aku belum. Aku harus lulus, cek saha harus, DOG tenan naon. Makanya saya suka bilang sama mahasiswa saya, Pak mohon maaf ya, saya nggak bisa ngerjain tugas, ya nggak apa-apa, tinggal ngulang atau nggak lulus kan? Iya nggak? Kenapa harus minta maaf? Kalau kamu tidak memilih mengerjakan tugas, kan aku juga memilih tidak ngasih nilai. Nggak usah sakit hati. Ya nggak? Kan gitu ya. Itu tuh orang yang nggak kenal sama dirinya. Begitu. Makanya termasuk kita juga kan, orang lain udah pada lulus, kita harus lulus. Orang lain pada nikah, kita harus nikah. Sahanu nita dan sahanu daek. Pertanyaan kedua terutama ya, sahanu daek kita. Nah, yang gawat itu tadi kalau bestie kita, circle kita pada punya pacar, ngerasa harus punya pacar, dicie-ciein sama orang, ya. Sama mamang ojek diantar cie-cie, dipeluk atau kenal potnya, ya panas atau suruh meluk, kayak gitu. Itu cirinya ya. Ciri di mana kita tadi ya. Nah, teman-teman aku punya rumah. Teman aku tadinya Supra jadi Beat, jadi Nmax, jadi Brio, jadi CR-V, gitu. Hari aku mah tetap jalan kaki nyingkreh. Nah, itu kan krisis tuh. Itu krisis karena dia nggak tahu dirinya di mana. Teman aku mah udah nikah, udah punya rumah. Aku mah masih sama orang tua. Itu tuh kayak tadi Ed Populi tadi. Itu ciri banget bahwa kita nggak tahu diri kita ada di mana. Emang kenapa sih kalau nggak punya rumah? Kalau Allah ridho ya nggak? Emang kenapa sih kalau belum punya pasangan, belum punya suami atau belum punya istri, kalau ternyata Allah itu cemburu kalau kita mencintai manusia? Allah biarkan kita jomblo supaya Allah pastikan cinta kita hanya padanya. Karena kalau dikasih manusia, kita malah menghamba sama manusia. Biarkan aku ya Allah menikmati cintamu yang nikmat ini.
Manusia itu merendahkanku karena mereka tahu, mereka mengidamkan makhluk, aku mengidamkan surgamu. Kenal banget dia ada di mana, destinasinya kemana, kan gitu. Nikmat. Gitu. Bener ya? Selanjutnya, itu ukuran kata khosyah. Nah tadi bedanya khosyah sama khauf. Kalau khauf itu takut, yang takutnya itu serem. Siun gitu ya, takut dibunuh, takut dimaki gitu ya. Takutnya itu ke arah yang destruktif atau negatif. Kalau khosyah, takutnya itu gimana? Gini nih, aku pengen perhatian dia, aku khawatir dia nggak perhatiin aku lagi, itu khosyah. Aku udah dapat nikmat banyak dari Allah, aku takut Allah nggak ngasih nikmat ini lagi, itu khosyah. Kalau yang khauf itu takut disiksa sama Allah. Aku nggak sholat, aku belum sholat nih, harus buru-buru sholat soalnya aku takut disiksa di neraka, itu khauf. Tapi kalau ya Allah aku lupa, belum sholat, aku harus buru-buru sholat karena aku takut kehilangan rahmat setelah ini, itu namanya khosyah. Nah yang ideal itu takut yang khosyah, takut mengecewakan Allah. Makanya takutnya Rasul itu, makanya doa Rasul ketika di Taif, Akang Teteh pasti tahu ya kisah di Taif. Di Taif itu kan Rasul disuruh sama Allah dakwah ke Taif. Di Taif gagal dakwahnya karena dilempari, dihina, dicaci maki. Terus doanya Rasul, doa yang khosyah. Ya Allah, aku minta maaf, aku lemah, aku takut engkau marah sama aku karena aku tuh nggak bener ini, aku nggak optimal gitu. Bukan takut disiksa, ya Allah, aku jangan siksa aku ya. Gitu. Nah kita makan ya yang khauf ya. Ya Allah, astagfirullah, jangan siksa aku. Allahumma ajirna minan nar, jauhi aku dari neraka, itu mah yang khauf. Nah mudah-mudahan level kita selanjutnya adalah khosyah, yang takut mengecewakan Allah, takut nggak jadi bestinya Allah, takut kalau Allah bikin grup kita nggak dimasukin ke situ. Apalagi ya, takut kalau kita posting Allah nggak nge-like, takut nggak di-reshare sama Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Itu yang takut yang khosyah. Tapi untuk pengenalannya nggak apa-apa, khauf dulu ya, ditakut-takuti yang membuat kita menghindari. Tapi lama-kelamaan bangun khosyah tadi. Nah caranya ya tadi, yang itu tuh yang nomor 3, point by purpose, dengan melibatkan Allah. Karena kemudian dengan terus melibatkan Allah, kita akan dibuat khosyah. Kalau udah khosyah mah khusyuk, sholat juga ya. Gitu. Nikmat aja. Makanya saya sih menganjurkan ya, kalaupun mau bikin resolusi yang belum pernah, yaitu pastikan tiap hari itu ada waktu atau momen kita untuk menangis. Saya selalu memaksa diri untuk menangis setiap harinya. Itu penting banget. Menangis karena, terutama yang paling sering adalah menangis karena tidak ada yang bisa ditangisi. Nah orang itu tercerik, ya Allah, jangan-jangan ini karena hatiku bebal gitu. Ya gak sih? Jadi sholat tahajud tapi nanti cerik-cerik. Jangan-jangan hati aku teh udah keras, ya Allah, itu nangis karena itu. Penting itu teh nangis teh. Makanya lalaki curi. Terus lalaki kudu kumaha? Menerken kenteng kan enggak. Tetap soal emosi mah harus begitu. Wallahu a'lam bishawab. Akang Teteh di tahun 2023 mudah-mudahan saya menyaksikan testimoni Akang Teteh yang menunjukkan bahwa Akang Teteh sudah jadi pribadi yang lebih baik, lebih layak untuk kemudian ngasih solusi ke umat ya, terutama ke diri sendiri, minimal ke diri dan relasi-relasi terdekat insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita jadi wasilah jalan hidayah seperti halnya Rasulullah yang dengan perilakunya dan konsistensinya juga istiqomah jadi jalan hidayah bagi banyak orang insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.